Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat kembali mengikuti webinar hari ini Selasa 27 April 2021. Terima kasih kepada Ibu Dwi sebagai instruktur kami, kemudian Bapak Kurikulum, Pak Yani. Peserta Bu, peserta. Ya, Bapak Kurikulum ya peserta, terima kasih. Kemudian teman-teman guru yang sudah bergabung dalam webinar siang ini. Kemudian juga untuk siswa-siswa kelas 11 IPS, ya, unggulan IPS 1, terima kasih sudah join dengan kami semua untuk mengikuti webinar yang siang hari ini tentu sangat menarik, yang nanti akan disampaikan oleh presenter manis kita, yaitu Ibu Theodora Sabarina, MPD dari SMA Plus PGRI Cibinong, akan dipandu oleh moderator Ibu Novani Nur, AMD PAR, SMA Plus PGRI Cibinong, guru student D Tata Boga, dan nanti juga akan melakukan webinarnya di lain waktu. Ya, kemudian sebelum kita mulai, mohon kamera diaktifkan karena ini kegiatan di recording ya, direkam. Jadi tidak bagus kalau terlihat hanya nama-nama ataupun gambarnya. Anak-anak mohon diaktifkan kameranya untuk bisa oke untuk direkam ya. Oke, anak-anak ya silahkan diaktifkan kameranya. Ya, kemudian jangan lupa nanti kita akan share link untuk absensi di hampir akhir nanti kegiatan, sehingga semuanya mohon mengisi link absensi yang akan kami kirimkan. Ya, untuk itu mari kita awali webinar hari ini bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan serahkan kepada moderator cantik kita, Ibu Novani, kami persilahkan. Assalamualaikum, terima kasih Ibu Eni selaku host pada webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Jadi untuk webinar hari ini saya sebagai moderator akan menemani Miss Theodora Sabarina MPD untuk melakukan pemaparan mengenai web learning aplikasi untuk ice breaking. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan biodata narasumber kita pada siang hari ini, yaitu adalah narasumber kita bernama Ibu Theodora Sabarina MPD. Ibu Theodora merupakan lulusan sarjana dari Universitas Pakuan dengan jurusan Bahasa Inggris. Kemudian Ibu Theodora Sabarina melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Bahasa. Ibu Theodora juga merupakan guru Bahasa Inggris di SMA Plus PGRI Cibinong sejak tahun 2012. Baik, sebelum berlama-lama, marilah kita mulai pemaparan hari ini bersama Ibu Theodora Sabarina. Pada Ibu, saya persilahkan. Teknisnya aja. Nanti rencananya kita pengumpulannya mulai kalau besok kan baru pengumpulan informasi. Tapi ini kan konsepnya aja kok. Halo.
Nggak kedengeran? Gimana sekarang? Kedengeran? Oh iya, oke. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua dan anak-anak. Yang Ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Ya, saya di sini mau berbagi sedikit apa yang saya tahu untuk istilahnya mungkin ice breaking atau jeda kali ya dalam pembelajaran yang biasa yang beberapa kali saya pakai dalam pembelajaran online di kelas. Tapi sebelum kita mulai, saya ada mau minta Bapak Ibu supaya lebih fokus nih. Saya akan kirim link di chat box. Saya minta Bapak Ibu dan anak-anak untuk Apa? di mute mungkin, Mem. Hah? Di Enggak. mute. Belum di mute. Oh, enggak dari pusat ya? host bisa mute host. Mem, ini saya lagi jadi presenter nih, harus behave. Ya, sebentar sih ya. Iya. Ada sedikit sebelum kita masuk e-learning-nya supaya pada sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin mau join dan anak-anak, ini ada sedikit pemanasan dulu, warming up. Waalaikumsalam, Sensei. Ada warming up mungkin? Ada di chat box saya tuliskan. Boleh dibuka di chat box-nya? Ada? Itu akan masuk ke AWW board. Itu adalah game, bukan game ya ini ya. Ini masuknya adalah whiteboard online. Ini saya belum login, tapi saya bisa pakai smartboard online ini, bukan smartboard ini mah, online board. Silahkan digambar, gambar apa aja. Silahkan Bapak Ibu, anak-anak. Gambar apa aja, bebas, feel free. Coret apa kayak gitu. Ayo. Sudah. Suaranya kurang terdengar. Oh ya, sekarang gimana Sensei? Ini maaf kayak saya ada masalah sama headset nih. Terdengar tidak Sensei? Pelan sekali. Pelan sekali ya. Oh ya. Oke, boleh dicoba? Ini belum ada yang mencoba. Coba dibuka, terus dicoret-coret gambarnya. Nggak bisa dicoba. Bisa, Miss. Ya, udah. Oke. Nggak bisa dicoret-coret. Bisa. Bisa. Enggak, dia nggak harus login. Di close aja login-nya. Di close aja loginnya. Iya benar. Bisa tidak? Coba ya, saya share screen. Ini sebenarnya yang saya dapat waktu ikut MGMP Bahasa Inggris. Jadi saya diajarkan untuk membuat ini AWW board. Ini board online. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu gambar apa nanti dia keluar di sini. Udah ada yang coba? Sudah. Kok nggak ada gambarnya? Kok nggak ada yang keluar? Di save dulu kah, Miss? Ya, coba di save coba. Tapi biasa langsung keluar di sini sih.
Bisa. Nah, nanti tulisan anak-anak juga bisa keluar di sini. Atau yang semua yang menggambar nanti akan keluar di sini. Bisa. Nah, seharusnya di saya ada. Nah, di sini banyak nih fiturnya. Jadi, kenapa? Coba ya, saya gambar ya. Ada nggak gambar saya? Nggak ada. Ada. Ada, Bu. Gambar apa, Bu? Bunga. Ah, good. Iya, benar. Iya, benar. Ada gambar bunga. Dan ada juga bentuk-bentuknya. Di sini ada banyak bentuknya. Ada tulisan juga bisa. Jadi fungsinya benar kayak whiteboard, tapi online gitu. Ini juga bisa dipakai. Gitu. Oke, kita akan bentar. Kita akan masuk ke learning apps-nya sekarang. Oke. Ini sebenarnya saya tidak tahu ini masuknya ke ice breaking atau jeda. Intinya adalah ini bisa dipakai untuk apa ya kalau dibilangnya supaya kegiatan pembelajarannya tidak ada variasi mungkin ya dan tidak membosankan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sekat-sekat pembatas antara siswa dan dengan adanya selingan ice breaking ini dalam pembelajaran sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa ada yang pintar atau ada yang bodoh gitu. Jadi ice breaking ini sebenarnya adalah selingan untuk anak-anak. Dan tidak ada nanti kalau di sini hasilnya, kalau untuk learning apps tidak ada hasil yang menentukan si A pintar atau si B bodoh gitu. Tapi ini hanya tujuannya adalah menyelesaikan misi. Yang kedua adalah terciptanya kondisi yang dinamis antara siswa. Di antara siswa adalah menimbulkan kegairahan antara sesama siswa untuk melakukan aktivitas selama proses pembelajaran berlangsung dan pemecah suasana canggung. Yang ketiga adalah menciptakan motivasi antar sesama siswa untuk melakukan aktivitas selama proses belajar mengajar berlangsung. Oke. Yang keempat adalah mengarahkan atau fokuskan peserta pada topik pembahasan atau pembicaraan. Yang terakhir adalah membuat peserta saling mengenal. Kalau ini karena sudah mengenal kali ya. Nah, ini tujuan untuk diadakannya ice breaking jeda atau adanya games. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi ada dua, ada yang browse apps, ada yang create apps. Kalau browse apps ini maksudnya adalah sudah disediakan. Kita tinggal memilih. Gitu. Jadi sudah ada games-games yang sudah dibuat oleh yang sebelum-sebelumnya dan kita tinggal memilih dan ini selama saya pakai ini sih masih gratis. Belum disuruh bayar. Caranya yang pasti login terus ada nanti tinggal klik karena ini sebenarnya ini nggak ada bahasa Indonesianya dan di Asia kayaknya dia bukan orang Asia yang menciptakannya, kayaknya Eropa karena sebagian besar itu dia menggunakan bahasa-bahasa di Eropa sana gitu. Jadi paling banter itu bahasa Inggris. Terus ada browse apps. Terus setelah itu masuk ke choose kategori. Lalu ada choose topic, pick one of them and then share it. Kita coba aja ya Bu ya. Daripada pakai ini. Kita langsung trial. Nah, ini sebenarnya bagus untuk bahasa karena sebenarnya bagusnya untuk bahasa gitu. Karena dia bisa ada voice juga, bisa ada suara juga, audio. Nah, ini pertama kali keluar akan tampilannya seperti ini. Tapi karena saya sudah login, jadi dia pasti sudah masuk nama saya. Jadi silahkan kalau misalnya awal pertama itu login dulu. Bisa langsung link ke Gmail.
atau email kita. Tadi yang pertama kita browse app ya. Ini browse apps ini artinya sudah ada. Jadi kita tinggal milih. Kategorinya banyak, tapi rata-rata hubungannya sama bahasa. Nah, di sini di atas ini ada gambar bendera-bendera ya Bapak Ibu ya. Ini bahasa-bahasa yang yang ada. Maksudnya dia bisa pakai bahasanya ini yang ini. Tapi nggak ada bahasa Indonesia. Tuh, bisa lah bahasa Inggris. Atau tinggal milih benderanya aja. Lalu kita pilih mau apa nih kita. Kita mau ngajar, ini ada biologi nih, kalau ada mau biologi, ada tentang astronomi, ada tentang seni, ada bisnis, ada kimia, ada teknik, ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada tentang lingkungan, ada tentang bahasa Prancis. Nah, ini tentang kalau umum penelitian umum atau pembelajaran umum mungkin ya, general studies ini bisa. Geografi, bahasa Jerman, sejarah, bahasa Itali, matematika juga ada. Gitu, musik dan segala macamnya. Silakan ini bisa dipilih. Misalnya saya akan coba karena ngajar bahasa Inggris, berarti saya coba bahasa Inggris ya. Nah, kalau saya klik bahasa Inggris akan muncul lagi pilihannya. Bahasa Inggrisnya ngajarin kita mau apa nih gitu. Kita mau bahas adjektif kah? Atau kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia, atau tentang alfabet yang gampang, atau animals, hewan-hewan gitu. Ini banyak pilihannya. Gitu. Jadi nanti tinggal dipilih mau apa. Kita cari yang paling gampang aja ya mungkin ya. Kita pilih apa? Number. Nah, di sini juga ada pilihan lagi nanti. Ini pilihannya, habis kita klik number. Mau pakai yang mana nih numbernya? Kita coba yang awal. Nah, ini, kalau ini berarti dia ada, kita harus mendengarkan nih. Ada suaranya nanti. 4, Kira-kira apa katanya Bapak Ibu? 4, Nah, 4. Kita kasih deh nih ke 4. Nih, 4. Oke. 7, 7, 7. Kita tinggal ditarik aja. 11, 11, Gampang kan? Gitu. Nanti kalau udah selesai, nanti dia kita selesaiin dulu aja ya. 12, 12. 10, 3, 9, Mana nih nanya ketutup? Ini kali ya. 5, 5. Dia bagusnya adalah kita bisa mendengarkan dan cara pengucapannya. Jadi kita bisa mengulang gitu. 2, 2. 8, 8, Oke. 6, Ini yang terakhir pasti 1. Ya enggak? Oke. Selesai. Cara selesainya adalah kayak gini. Nanti akan muncul kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau nge-share-nya. Nanti ini ada tulisannya nih, ada web link, ada full screen link, ada embed. Jadi tinggal di klik aja yang sebelah sini. Kelihatan nggak? Sebelah sini nih yang kecil-kecilnya. Atau mau di copy paste juga nggak apa-apa, langsung gini. Saya sarankan adalah pakainya yang full screen link. Supaya tidak ada cheater. Nggak nyontek gitu. Gitu. Kalau udah selesai semuanya, nanti akan muncul kata. Gini ya, coba ya kita.
Kalau kita tuh klik yang create similar apps, itu artinya kita bisa mengedit atau kita bisa mengubah. Misalnya nih, bahasa kan nggak ngerti nih, Bu. Ini bahasa apaan, kita ganti. Misalnya, ini instruksinya misalnya. Instruksinya nanti bisa diganti. Oke. Nah, ini kalau mau diganti, kalau nggak diganti nggak masalah. Tapi yang jadi fokus utamanya adalah ininya, feedbacknya. Ini yang akan jadi kayak evaluasi ya. Jadi nanti akan muncul, kalau selesai tadi semuanya, sudah selesai misinya, ini akan muncul kata-kata ini. Misalnya kata-katanya nanti kita mau apa ya? Misalnya saya mau masukin materi hari ini. Kita membahas misalnya materinya adalah naratif teks gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai semua misinya, akan muncul kata-kata ini. Kita akan trial ya. Kita coba ya. Saya akan share di... Tapi kalau yang tadi kan kegampangan ya Bapak Ibu ya. Anak-anak juga kayak gampang banget deh. Kita akan cari yang lain. Sebentar. Oke. Silahkan di klik web yang ada atau link yang ada di chat box, lalu nanti hasil misal setelah misinya selesai semua, nanti akan muncul kata-kata. Kata-katanya silakan tulis di chat box. Saya minta tolong sama Bu Novani, ada 3 titik yang di bawah chat box, ada nggak Bu? Yang samping file, ada nggak Bu? Di samping kata file ada titik 3. Bu Novani? Ya, Ada, Ibu bisa buka chat. udah Suara saya kekecilan ya? Iya, kekecilan. Oh, sorry. Ada titik 3 di samping file. Ada, udah. Nah, boleh diklik, Bu? Boleh. Ya. Tolong ke saya aja chatnya. Klik saya aja, Bu. Yang gambar-gambar sama audio ini, Miss. Bukan, Bu. Ibu jangan masuk ke situ dulu. Ibu chat box, ada chat box nggak? Yang tulisan chat. Terus di copy. Chatnya di samping kata file yang ada to everyone tuh, Bu. Iya, Sampingnya kan ada titik 3 ya, Bu? Ya. Nah, itu hanya saya aja, Bu. Oh, ya. Biar semuanya chatnya langsung jabrik saya. Berarti Ibu jadi host dulu. Oh, boleh. Ya udah boleh. Mana sih chat? Silakan Bapak Ibu dan anak-anak semua, silakan diselesaikan misinya. Sudah, Bu? Nah, silakan diselesaikan misinya dan apa kata yang keluar di situ. Silakan didengarkan, terus cocokin sama gambarnya. Kalau dia pasangan yang sebenarnya, dia pasti akan menghilang. Tapi kalau dia bukan pasangan yang sebenarnya, dia akan tetap merah. Jadi itu harus dipisahin lagi. Ayo Bapak Ibu silahkan dicoba karena ini permainannya sangat menarik. Saya sampai fokus mainnya. Fokusnya hilang ya. Yang sudah selesai silahkan ketik di chat box ya. Kata yang munculnya silahkan ketik di chat box. Siapa nih yang duluan nih? Anak-anak atau gurunya nih? Cry. Cry. Bu Novani jangan di... Oh iya, ya.
Maaf, maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi sambil belajar Apa sih? sambil bisa Asal-asal aja gimana sih? Ada yang sudah selesai misinya? Apa sih ini? B pada A. Nah, ini yang disebut dengan Udah proyeksi di mute? pada vektor. Contoh, Yes, bentar. Ayo, silakan diselesaikan. Miss, maaf, seperti gimana misalnya audio A itu apa gitu Miss katanya atau gimana? Cocokin sama gambarnya, Pak. Oh, siap. Nih, Saya misalnya. pikirin yang audio A ditulis di kolom komentar. Enggak, Pak. Jadi nanti misalnya yang E, dia dicocokinnya sama Oh, A. siap. Gitu. Kalau dia tidak cocok, dia akan seperti ini bentuknya merah. Tinggal diklik, dipisahin lagi aja. Ayo, bagaimana? Udah ada yang selesai? berarti nanti hasilnya langsung ini Good job. Iya, good job, Arya. Yeah, you are good. Arya benar. Ternyata anak yang lebih cepat ya nih daripada guru-guru nih. Gimana ini kita? Iyalah. Iya benar, Arya benar. Itu yang muncul. Kata-kata itu yang muncul. Silahkan Bapak Ibu semangat. Ayo nak. Baru satu orang yang selesai nih. Arya aja yang selesai. Yang lain belum. Ayo. Ayo, semangat, semangat. Sudah. Sudah, ada lagi? Good job. Iya benar, Ahmad. Anak lagi yang baru selesai. Ya, Fadliansyah. Good. Saya mau coba tapi takut suaranya bunyi, Miss. Iya, Bu, nggak usah, Bu. Nanti Ibu coba di rumah lagi ya, Bu ya. Habis Saya ini. penasaran kan pengen belajar juga seperti yang lain. Iya, benar. Oh, ini anak-anak. Siapa? Ahmad teacher. Siapa ini? Ini bukan Fadliansyah ya? Oh, salah ya. Oh, ini Pak Ahmad. Ya ampun, maaf Pak. Saya kira Ahmad Fadliansyah, Pak. Ya ampun. Ini ternyata Pak Ahmad keren loh. Iya, benar sekali Pak Ahmad. Ya, Rafli good. Siti dia good. It's okay. Ya. Ayo, ada lagi yang udah selesai misinya? Ini gurunya baru satu, sisanya udah anak-anak nih. Anak-anak udah banyak nih. Semangat, Bapak Ibu, semangat. Ayo. Apa menyerah dengan keadaan? Atau masih terus berjuang?
Ahmad Fadliansa baru sekarang ya. Yes, good. That's the word. Don't miss. Oh, where is the words? Tias, you have to rewrite your words. There are 3 words. Rewrite on chat box. Yes, good. Tias benar. Ayo Bapak Ibu. Terlalu susah kah? Iya. Ada kata-kata yang tidak familiar mungkin ya. Jadi susah kali ya. Oke ya lah. Ya udah nggak apa-apa nanti. Kalau untuk dikit lagi. Oh ya silakan. Ayo. Selesai. Ya kalau sudah selesai silakan tulis apa kata yang munculnya di chat box. Mana? Ayo. Belum ada lagi yang baru nih. Terakhir Tias. Ayo, belum ada lagi yang nulis chat box. Nazwa Ilona. Oke, good. Anak lagi ya. Benar. Oh, Bu Dwi. Good job, Bu Dwi. Finally, misinya selesai. Yes. Jadi nanti ini kenapa kita bisa pakainya hanya ice breaking atau hanya games atau jeda aja? Karena memang tidak bisa melihat skornya. Jadi misinya harus selesai dulu, baru kita bisa tahu anaknya atau peserta kita menyelesaikan atau tidak. Cara taunya gimana? Cara taunya adalah dengan muncul kata-kata tadi. Kata-katanya bisa kita setting apa aja. Dan supaya tidak ada yang cheating atau nyontek, sebaiknya semua chat itu masuknya ke kita sebagai host. Caranya adalah, nanti kan Bapak Ibu kan suka ada klik aja chat, terus nanti di samping di bawah sebelah kanan, itu ntar ada titik 3 samping kata file, itu diklik aja. Nah, nanti tulisannya participant can chat with, Bapak Ibu pilihnya host only. Gitu. Jadi semua chat akan masuk ke saya aja sebagai host. Begitu. Ya, jadi kata-kata yang muncul dan keluarnya adalah dedeng. Apa? Iya, nggak ada suaranya. Ya udah deh. Malu ngomong bahasa Inggrisnya mungkin ya. You are awesome. Kamu sangat mengagumkan gitu. Wih, oke. Itu untuk yang mana ini? Untuk yang tadi browse apps, artinya kalau kita mau hanya copy-copy aja dari punya orang, atau kita cuma ngedit-ngedit dikit. Kalau kita mau buat, bisa juga bikin sendiri Bapak Ibu. Versi kita gitu. Misalnya kita nggak ada nih materi kita, atau mau bikin baru, ini bisa juga. Tinggal pilih. Pertama adalah klik create app. Ini ada caranya nih di sini. Lalu pilih, kita mau kayak gimana gamenya. Ada yang matching pairs, ada yang group assignment. Ini banyak banget pilihannya, ntar bisa dicoba satu-satu. Yang paling simpel ya ini, matching. Ngejodoh-jodohin gitu. Setelah diklik, klik lagi create new app. Tes. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau untuk yang pertama, ini adalah provide a task description. Ini artinya adalah kita kayak nulis instruksinya gitu loh. Pertama, yang kotak pertama ini adalah instruksinya. Misalnya, instruksinya hanya disuruh menjodohkan. Jodohin kalimat gitu kan. Nah, ini ada nih. Ini yang pertama,
Ini soalnya, ini soal nomor 1 misalnya. Mau menjodohkan apa? Misalnya teks. Teks itu berarti kalimat ya, kata-kata. Misalnya apa? Definisinya saya nggak nyiapin, saya nyiapinnya bahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa ya bahasa Inggris ya. Gak apa-apa Mi, sambil belajar. Sambil belajar bahasa Inggris ya. Nih, kalau ini nanti, ini saya menyiapkan sekalian untuk anak-anak kelas 10 kan ada riddle. Atau bahasa Indonesia tebak-tebakan. Coba nih. Misalnya ada, what is the first thing you do when you lie down in the bed full of water? Ini ada tebak-tebakannya, ini ada pilihannya apa? Jadi apa yang pertama kali kamu lakukan ketika kamu berbaring di kamar mandi yang penuh dengan air? Kira-kira jawabannya apa? Anak-anak boleh? Nggak usah di chat box, langsung jawab aja. Jawabannya apa? Ketika kalau kena air berarti Susah. Towel. basah. Berarti jawabannya adalah get wet. Yes. Silakan kita pindahkan ke game kita. Ini teks tadi kan. Nah, tinggal pindahin. Lalu pasangannya juga teksnya kan. Ini jawabannya adalah get wet gitu kan. Tuh. Bisa kata, nih kalau bisa kata, bisa gambar, bisa audio. Tadi banyak pilihannya. Lalu yang kedua, soal kedua. Sama seperti tadi. Begitu seterusnya. Itu kalau kita mau bikin sendiri. Boleh gambar nih. Ini bisa gambar, bisa text to speech, atau audio, atau video juga bisa. Nah, kalau dia mau muncul, bentar ya. Nah, ini make matching pairs disappear. Ini yang diklik. Oh, ini kalau ini tambahannya, tapi saya biasa nggak pakai ini sih. Saya langsung yang ini, yang make matching pairs disappear. Artinya, kalau misalnya Bapak Ibu jawabannya itu benar, kalau jawabannya benar itu langsung menghilang. Tapi kalau jawabannya kalau nggak di checklist, kalau di checklist berarti jawaban yang benar itu menghilang. Tapi kalau nggak di checklist, jawaban benar tetap ada. Jadi nggak hilang gitu. Jadi tetap numpuk. Nah, ini terserah, feel free, bebas. Terus yang bawahnya adalah kalau ada pilihannya nih. Kalau misalnya kan tadi bentuknya kartu-kartu ya Bapak Ibu ya. Mau saling tumpuk-tumpuk kayak tadi atau ya samping-sampingan gitu. Itu setting-settingannya. Nah, yang jadi ininya adalah ini keywords-nya, kata kuncinya. Kata kuncinya mau apa? Ini yang apa? Jadi ininya, ini yang jadi intinya gitu. Baru terakhir adalah finish editing and show preview. Selesai deh. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Atau bisa juga misalnya definisi sama pasangannya, misalnya apa ya, ekosistem terus ada definisinya apa, terus sampingnya lagi misalnya apa, Sahara definisinya apa, jadi dia tinggal ngejodoh-jodohin gitu, itu juga bisa. Jadi tergantung dari materi kita masing-masing gitu. Iya, udah saya rasa itu untuk penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Terima kasih Ibu Theodora atas pemaparan yang sangat luar biasa. Saya baru pertama kali kenal aplikasi ini sih Bu, jadi sama-sama belajar. Iya Bu, sama saya juga belajar Bu. Jadi ternyata bisa belajar speaking juga, bisa mendengarkan juga, keren-keren. Mungkin bisa diaplikasikan kali ya ke Tata Boga. Ya boleh. Baik,
Iya, bahan-bahan. Sesi berikutnya kita akan membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu atau anak-anak yang ingin bertanya. Silahkan bisa langsung bertanya dan disebutkan namanya. Apakah ada kendala dari tadi pada proses pembuatan games-nya atau ingin membuat aplikasi lain tapi dalam satu aplikasi web learning apps itu juga? Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Ini ternyata aplikasinya sangat seru, terus bisa dibuat sendiri. Kalau untuk bahasa mungkin rekomendasi ya Bu ya. Iya benar. Tapi kalau untuk materi mata lain mungkin yang sederhananya mungkin ya. Yang Bahasa sederhana. Korea nggak ada ya Bu tadi Bu? Iya dia Asia nggak ada, dia Eropa. Oh gitu. Kita juga sebenarnya taunya Anyong sih, Anyong. Karena kan anak-anak zaman now lagi Iya. booming sama Korea mungkin. Sarange gitu. Oke Bu, izin bertanya boleh Bu? Silakan Bapak Adit. Tadi saya nyoba ya Bu ya untuk yang Istio Share. Nah, saya kan belum login. Nah, kalau belum login gitu ketahuan gak sih Miss? Udah siapa? Kan saya belum login. Tiba-tiba tadi ada bacaan you are awesome gitu. Ya, Nah, udah gitu aja. Iya, terima kasih Pak Adit. Ya. Kalau untuk kayak peserta tadi itu sebenarnya nggak masalah Pak nggak login. Tapi kalau kita yang mau membuat, walaupun dia cuma nyomot dari orang, itu kita harus login karena nanti sebentar ya, saya lupa juga tadi ngasih tahu. Ini nanti kita ada My Apps-nya. Oh iya, Liv ya. Nanti dia ada My Apps-nya. My Apps-nya ini nanti isinya adalah yang udah tadi kita edit-edit tadi. Gitu. Oke, Bu. Iya. Siap. Iya, Pak. Terima kasih. Satu lagi boleh Bu? Bentar. Boleh, Pak. Nah, tadi kan saya nyoba yang matematika ya Bu ya. Nah, itu bahasanya bahasa Rusia Bu. Nggak bisa diganti bahasa Indonesia. Maksudnya nggak bisa bahasa Inggris. Gimana jawabnya Bu ya? Kan bingung saya Bu kalau nggak ngambil kayak gitu. Makanya Pak, saya juga sebenarnya belum coba yang lain sih Pak. Ini kan banyak banget ya. Oh gitu Bu. Coba ya, kita coba ya matematika Bu. ya. Mumpung ada guru matematika nih di sini nih banyak nih. Coba kita coba ya. Dikirain tuh tadi coba tuh Bu yang trigonometri misalnya. Kan tadi nyoba-nyoba, nah tiba-tiba bahasa Rusia Bu. Iya. Nah, ini Pak kan repotnya kan udah instruksinya bahasa orang asing, ngerjainnya asing juga gitu kan. Ini trigonometri ini gambar ini Pak. Yang kuning ini. Tadi yang saya ke trigonometri kan itu materinya Bu ya, milih materi. Nah, saya ke yang trigonometri. Ini nggak ada yang lebih gampang ya? Tambah-tambahan. Ya ampun, Pak. Nah, tadi kan saya cobain yang sin 2 theta itu bisa kan, hanya ini aja. Nah, tadi nyoba samping-sampingnya ternyata bahasa Rusia. Pas dirubah ke bahasa Inggris juga tetap gak bisa sih Bu. Gitu. Kalau ini kan bisa nih, hanya gini aja gitu, penyesuaian rumus. Yang mana Pak maksudnya? Trigonometri. Ya. Terus trigonometri kemana? Tadi tuh mana ya Bu ya? Yang kirinya coba yang apa tuh? Toa itu. Itu kan bahasanya bahasa aneh semua tuh Bu. Padahal dari kita ganti bahasa Inggris gitu Bu. Nah, itu nggak iya Pak, karena yang buat itu adalah orang sananya. Oh. Nanti kalau mau adalah kita edit. Nih, ada kan tulisan create similar app. Ya. Nah, ini yang kita edit. Nah, kita ganti deh nih judulnya. Judul diganti, instruksinya kita ganti gitu, Pak. Nah, ini juga kayaknya mungkin guru matematika ngerti kali ya, kalau saya nggak tamat di sini. Oke deh Bu, berarti diedit ya Bu ya? Iya, diedit Pak. Bahasanya memang kalau dia settingan di sana, kalau ini yang buat berarti bukan kecuali kayak instruksi ini baru dia bisa diganti, maksudnya sesuai dengan ini kan. Iya. Tapi kalau yang di sini itu buatan sendiri berarti. Oke Bu, sip. Makasih Bu. Pak, sama-sama Pak. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu?
mau mencoba membuat aplikasi untuk pembelajaran di kelas mungkin? Atau anak-anak mungkin ada yang bertanya? Ayo untuk anak-anak. Kayaknya masih harus privat nih, Miss. Iya. Ini saya sukanya karena dia ada audionya. Karena kalau bahasa apa yang ditulis dengan apa yang didengarkan kan berbeda. Kadang-kadang kita nggak pede kalau misalnya ngomongnya salah gitu. Tapi kan kita bisa dengerin dulu. Oh iya, cara pengucapannya gini ya. Gitu. Saya sukanya itu karena bisa ada audionya. Gitu. Jadi buat bahasa sih rekomen lah ya. Gitu. Ini kayaknya ini bukannya ini deh Bu, ini kayaknya udah pada ahli deh Bu. Udah pada bisa kayaknya nih. Kayaknya udah jago bahasa Inggrisnya. Udah jago nih. Atau mungkin ada yang lagi buat kali Bu untuk anaknya. Mungkin kan kalau balita hitung-hitungan belajar 1, 2, 3. Itu free ya Bu aplikasinya? Sepanjang saya pakai sih masih free Bu. Oh gitu. Saya udah coba sebulanan lah. Saya sudah coba sebulanan dan ya itu free. Bisa dicoba untuk ibu-ibu muda yang mau membuat aplikasi. Dan mungkin untuk belajar bahasa asing kali ya, kan ada sekarang zamannya Vicky Naki ya. Iya. Dia belajar tanpa guru gitu kan. Bisa belajar bahasa Rusia. Mungkin dia belajar juga kayak gini kan. Dari dengerin dari online, dari game gitu. Gak ada yang impossible ya sekarang. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin karena aplikasi kali ya, jadi harus penerapan. Jadi bingung nanya apa ya. Harus berulang kali ya Bu latihannya nanti. Gitu. Coba boleh dicoba-coba, boleh coba yang lain, klik apa gitu. Atau ibu-ibunya lagi sibuk membuat aplikasinya. Sambil belajar pelan-pelan. Ya udah Miss, saya nanya lagi Miss. Boleh nggak Miss? Silakan Pak. Iya daripada nggak tanya Pak. Kan tadi aplikasinya gratis ya Miss ya. Nah kalau ada nggak sih misalnya yang berbayar gitu Miss tuh, kalau ada yang berbayar tuh kelebihannya apa misalnya gitu? Kan tadi Miss bilang gratis. Misalnya ada yang berbayar nggak gitu maksudnya? Kalau berbayar apa kelebihannya gitu Miss? Oke Miss. Terima kasih Pak Adit. Ya, oke. Kalau untuk ya memang ini gratis, saya juga apa ya kalau sejenis gini mungkin gratis, mungkin ada beberapa dia biasanya ada beberapa term atau syarat mungkin ya. Mungkin kalau awal-awal mungkin dikasihnya gratis, tapi kalau untuk kesana-sana kalau misalnya kita sudah sering pakai mungkin biasanya itu langsung berbayar. Karena kan memang dia membuatnya yang nggak mudah, nggak gampang gitu kan mungkin. Tapi kalau untuk yang lain yang berbayar jujur aja Pak saya pakainya gratisan semua. Jadinya saya nggak tahu untuk yang berbayar. Dikirain ini Bu, gratis terus maksudnya gitu. Berarti ada yang berbayarnya ya? Ya pasti dia berbayar. Endingnya pasti berbayar. Oke. Tapi kan kalau dia udah disuruh bayar kita ganti aja emailnya Pak. Iya benar. Biar gratis lagi. Iya, gratis lagi gitu. Oke deh Miss. Ya, mungkin itu terima aja. kasih. Mungkin yang lain siapa tahu ada yang mau nanya lagi. Terima kasih Pak Adit. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika sudah mengerti dan paham, atau mungkin nanti Miss Tio akan membuka sesi berikutnya, part berikutnya untuk latihan. Gak usah, Bu. Udah ini aja. Ini kalau ini saya harus sering itu, ngotak-ngotik. Iya, harus sering latihan. Kalau pakai
HP gitu bisa nggak, Miss? Maksudnya ada di Android, ada aplikasi ininya, web learning-nya. Apa harus buka di laptop? Oh, dia handphone bisa. Oh, handphone bisa. Handphone bisa. Bisa pakai handphone. Tapi kalau misalnya ngeditnya mungkin agak sedikit susah ya kalau di handphone. Tapi kalau untuk mengerjakan latihannya itu sangat bisa di handphone. Oke deh. Oke deh. Baik. Ya, Miss. Ya, silakan Pak Supri. Nggak, saya nggak nanya. Cuman ini yang tadi bahasa ya. Tadi bahasa, tadi kan cuman di app-nya itu kan, di webnya kan cuma ada bahasa, nggak ada bahasa Indonesia ya. Iya, Pak. Kalau yang bingung dengan bahasa, dia kan bisa diakali dengan ini ya, dari OS-nya sendiri ini. Tinggal diklik kanan ya, dia langsung ada translate ke Indonesia ya. Yang mana Pak? Coba ya kita share Kalau screen ya, Pak, ya. saya screen ya. Oh ya, silakan. Nah, Mungkin udah nyoba atau belum nih? Nah, ini kan bahasa Inggris. Saya kan pilih bahasa Inggris nih ya. iya. Nah, ini bahasa Inggris. Seperti ini. Kemudian kita klik kanan nih. Klik kanan, ada translate to Indonesia. Oh, alah. Mungkin beda-beda ya? Coba ya saya ya, Pak. Ada nggak translate? Ini Office OS. Ada, Pak. Windows 10, Windows 10. Wah, ini tergantung dari laptop ya. Iya, iya, tergantung dari laptopnya. Ya, saya bukan laptop mahal buat ini. Ya, jadi bagi yang menggunakan Windows 10 nih, ini bisa ada di sini di klik kanan, ada translate to Indonesia. Pak, saya Iya. translate-nya ke Inggris lagi, Pak. Gimana dong? Benar, Pak. Ada. Terus gimana tuh, Pak? Ini tinggal dipilih nih ya. Pilihan ini kan ada nih. Oh. Misalnya pasangan cocok nih. Ini kan dia. Nah, kayak gini. Ini kan masih bahasa Inggris ya, muncul ya. Ya. Tinggal diklik aja lagi, klik kanan, translate ke Indonesia. Wah, curang. Bener-bener. Nah, udah berubah belum ya? Tapi nggak bisa itu, Pak. Oke, coba aja, coba lagi. Hanya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia apa ya? Atau bisa semua juga bisa sih, bahasa yang lain juga ada. Oh, ada ya. Biasanya bisa langsung bisa nih. Tadi saya coba sih berubah ya, mau berubah lagi. Coba aja lagi, yang bisa ini translate ke Indonesia dia bisa digunakan. Saya nggak bisa. Oke, itu. Apa ada settingan lain, Pak? Kalau yang dia nggak bisa translate to English-nya atau ada bisa dia disetting ulang dulu gitu? Biasanya di bahasanya ya. Kalau yang pakai Windows 10 tapi ya pakai yang Windows 10 tahunnya versi berapa? Saya nggak tahu nih. Coba aja mungkin itu. Misalnya kayak bahasa Rusia ke bahasa Indonesia nggak bisa ya, Pak ya? Bahasa Rusia. Kan tadi yang trigonometri itu misalnya, itu kan ada bahasa Rusia. Apa disetting dari bahasa situ aja ya? Kayaknya sih dicoba-coba aja dulu nih. Nih kayak gini nih, ini bisa nih. Itu bisa ini. Ya. Siap, Pak. Ya, coba aja. Oke, itu ya. Terima kasih Pak Supri. Saran aja. Terima kasih Pak Supri. Ya, sama-sama. Mungkin harus upgrade laptopnya ya, Pak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akan tutup webinar ini. Namun sebelumnya, Bu Tio akan memberikan kesimpulan dalam kegiatan webinar ini. Silakan Ibu Tio.
Terima kasih Bu Novani. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak semua, mungkin learning apps ini bisa menjadikan salah satu media, apalagi sekarang online, untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Gitu. Dan semoga bermanfaat untuk dijadikan ice breaking atau jeda di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Tio atas pemaparannya tentang web learning aplikasi untuk webinar hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya sebagai moderator undur diri dan akan mengembalikan ke host untuk rangkaian acara berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai pemaparan materinya dari narsum cantik Theodora ya. Terima kasih kepada Miss Tio, kepada Bu Novani dan kepada instruktur Mbak Dwi Pratiwi, kepada teman-teman guru, Bapak Ibu, Bu Sri, terima kasih banyak sudah hadir dan bergabung. Kemudian juga untuk siswa-siswa yang bergabung di webinar ini, ya terima kasih banyak sudah bergabung. Saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi link di chat ya. Jangan lupa absennya diisi dulu sebelum meninggalkan tempat. Baiklah, mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di jadwal berikutnya nanti, dan mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya sendiri mengakui masih bingung ya. Jadi nanti akan coba-coba lagi ya, akan dicoba lagi karena memang tidak bisa cepat, apalagi sudah sepuh ya, S3 sangat sepuh sekali ya. Terakhir terima kasih banyak kepada semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai, kita tutup webinar hari ini bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.